Opa dan Oma semuanya, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Sapaan Lansia. Semoga Opa dan Oma semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Masih dalam suasana pandemi di mana Kota Bandung juga masih menerapkan PSBB proporsional sehingga kita semua dibatasi geraknya dan lebih banyak berada di rumah. Maka tim Sapaan Lansia pun melakukan rekaman di rumah masing-masing. Melalui kesempatan ini, kami juga ingatkan agar kita semua mematuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari Opa dan Oma kita mulai acara pada pagi ini. Terlebih dulu kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Biarlah kami dapat mengisi hari-hari kami dengan kegiatan yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mengikuti acara Sapaan Lansia hari ini. Pimpin kami dalam acara ini dari awal hingga akhir. Kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam sejahtera Oma dan Opa, kita bertemu lagi dalam Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus hadir selalu dalam kehidupan Oma dan Opa sekalian. Oma dan Opa, hari ini kita akan membahas tentang iman. Dan kita akan membaca dari surat Ibrani 11 ayat 1, yang mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, pertanyaan apa yang biasanya sering ditanyakan ketika sesama lansia bertemu? Banyak yang ditanyakan, tetapi salah satunya biasanya saya sering mendengar adalah pertanyaan tentang umur berapa sekarang. Beberapa kadang menjawab dengan bercanda, mengatakan masih muda, masih ABG. Tetapi ada juga yang bangga. Mereka mengatakan saya udah mencapai umur 70, 80, bahkan 90 tahun dan masih sehat. Beberapa lagi kadang sungkan menyampaikan berapa usia mereka. Mereka mengatakan tebak aja sendiri. Begitu biasanya beberapa lansia menjawab. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang usia itu menunjuk pada perjalanan hidup seseorang. Dalam perjalanan itu ada banyak hal yang tentunya memberi baik itu pengalaman baik atau buruk. Bahkan ada yang mengatakan hidup itu seperti sebuah roda yang berputar. Roda berputar dari bawah ke atas, lalu kembali ke bawah dan ke atas lagi. Begitulah hidup katanya. Mengalami turun, naik, jatuh, bangun, dan itu terus silih berganti. Itulah gambaran perjalanan hidup kita. Hidup kita itu ibarat sebuah roda. Dan roda berputar itu karena ada bertumpu pada sebuah poros. Dan poros itu merupakan pusat kekuatannya.
Poros itu yang memungkinkan roda berputar. Roda yang tidak bertumpu pada poros tidak bisa berfungsi. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita bergulir karena ada porosnya. Kita percaya dan beriman bahwa poros kita itu adalah Yesus Kristus. Iman adalah hubungan kita dengan Kristus, saudara. Sama seperti roda dengan porosnya. Cuma itu, sangat sederhana. Iman bukan prestasi kita. Dalam hal iman, kita tidak berprestasi apa-apa. Kita hanya bertumpu, seperti roda bertumpu pada poros. Hanya itu. Namun justru bertumpu seperti itu menjadikan hidup kita berjalan. Kita menjalani hidup ini meskipun kadang-kadang sambil terseok-seok dengan atau karena iman. Begitulah surat Ibrani 11 menggambarkan, nanti kalau saudara baca, beberapa contoh tokoh di Alkitab yang juga menjalani putaran roda hidup dengan atau karena iman. Nah, apakah ungkapan saya tentang karena iman atau dengan iman berarti tokoh-tokoh Alkitab itu beriman kuat? Bukan. Iman mereka sama seperti kita. Kalau kita lihat, Musa berkali-kali lemah imannya. Bahkan penulis Alkitab tidak malu mencatat berbagai kelemahan iman Abraham, meskipun digelari bapak semua orang percaya. Nah, saudara, menjalani perputaran roda hidup dengan iman, bukan berarti bahwa iman kita itu kuat. Orang beriman bukan berarti orang yang tidak suka cemas, melainkan orang yang dalam kecemasannya bertumpu pada Kristus. Orang beriman bukanlah orang yang imannya besar, melainkan orang yang bertumpu pada rahmat Tuhan yang besar. Iman kita kecil dan lemah, tetapi tidak soal. Sebab yang penting adalah rahmat Tuhan itu besar dan kuat. Bisa jadi ungkapan dengan iman, konkretnya berarti dengan iman seadanya. Kita bergulir menjalani hidup dalam roda perputaran hidup dengan iman seadanya. Dengan iman seadanya kita membangun keluarga. Dengan iman seadanya kita bekerja. Dengan iman seadanya kita berobat dan berbaring lemah. Dengan iman seadanya kita memerankan lakon kehidupan masing-masing. Dengan iman seadanya kita menghadapi saat-saat kematian. Iman kita cuma seadanya. Iman kita tidak akan mencapai titik penuh. Iman kita terus bergumul. Nah, perjalanan iman merupakan sebuah pergumulan. Dalam perjalanan itu, kita bertumpu pada Kristus. Pemahaman iman bisa dilihat secara lebih sederhana lagi. Sebagai kata bertumpu, misalnya kita bisa memakai kata berpegang. Ibarat berjalan di lorong yang gelap, licin, entah menurun, mendaki, kita berpegang pada orang lain yang dapat diandalkan. Itulah iman. Iman adalah berpegang pada Kristus dalam melangkah. Dan langkahnya itu langkah demi langkah. Pada waktu mujur atau malang, pada waktu sehat atau sakit, pada waktu cerah atau mendung, kita terus berpegang erat. Nah, saudara, pertanyaannya, dapatkah kita berpegang erat? Itu soalnya. Seringkali tangan kita sendiri sudah lemah. Tangan kita tidak kuat lagi berpegang erat. Pegangan kita mulai kendur, lalu lepas. Tetapi untunglah yang dibutuhkan pada saat-saat itu bukanlah agar kita memegang Kristus, melainkan yang terjadi adalah Kristus yang memegang kita. Saudara, keselamatan bukan terletak pada kuat atau lemahnya cara kita memegang Kristus, melainkan pada cara Kristus memegang tangan kita. Ia memegang tangan kita dengan kuat dan erat. Itulah iman. Begitu sederhana. Iman bukanlah kita memegang tangan Kristus, melainkan membiarkan Kristus memegang kita. Iman adalah membuka diri pada Kristus agar Dia memegang kita. Iman adalah yang selalu berbisik kepada kita, "Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku." Seperti dari lagu dari NKB 189. Oma Opa mungkin tahu lagunya ya. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu
tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Tuhan memberkati Oma dan Opa sekalian. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut akan segala serbu. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbing aku, itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun terang dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga Allah. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbing aku, itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Demikian Oma Opa dan Bapak Ibu sekalian, sapaan lansia pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Andi Agus bisa
menjadi pegangan buat hidup kita ke depan. Bisa bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih bisa bertemu walaupun hanya lewat media, online, Zoom, dan sebagainya. Tapi Tuhan izinkan kita bisa memakai sarana ini untuk kita melepas kerinduan kita pada teman-teman kita, sesama lansia, atau anak cucu kita, dan saling keluarga satu dengan yang lain bisa saling menyapa melalui media online ini. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ateng Gideon pada tanggal 25 Januari dan juga Ibu Alien pada tanggal 25 Januari. Biarlah kehidupan sampai hari ini itu boleh membuat kita, Bapak Ateng dan Ibu Alien, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang diterima sampai dengan hari ini. Dan kita akan bertemu lagi pada Kamis yang akan datang dalam acara Sapaan Lansia, dan kita juga akan bergembira, kita akan mendengar firman Tuhan lagi, dan kita tetap bersuka cita, kita tetap sehat dalam menjalani hari-hari ke depan. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur sebelum menutup acara ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mendengar firman Tuhan, yang boleh menjadi pegangan bagi kami untuk menghilangkan rasa takut, membuat iman kami boleh bertumbuh kembali Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun pada tanggal 25 Januari. Kiranya Tuhan tetap memberkati keluarga Pak Ateng dan Ibu Alien. Biarlah kedua saudara yang kami kasihi ini tetap berpengharapan pada Tuhan, tetap menapaki hari-hari ke depan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir acara ini boleh berjalan dengan baik, dan kami bisa melepas kerinduan kami kepada teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.